Fahima iki mana toh? Sini karo rumah dulu. Ini Mbak. Assalamualaikum. Hilmi. Hai sahabat Oma Endang dan Fahima. Assalamualaikum. Hari ini kami berada di rumahnya Pak Puh Badawi, di rumah Mbah Saidah. Kita merayakan Lebaran hari kedua bersama sanak saudara ya sahabat-sahabatku. Ayo ikuti kegiatan Oma di Hanin Center Barat buat berlebaran bersama sanak saudara keluarga Saidah. Let's go. Ayo sayang, berdiri. Berdiri. Ini semua adalah anak-anaknya Pak Badawi, Pak Puh Badawi yang dengan rajin menata calon makanan yang mau kita santap nanti bersama-sama keluarga Barat. Lihatlah sahabatku, ini adalah bakso buatan Bude Pung. Ini pentolnya lezat banget loh, lezat luar biasa. Mas Edi, tuh kegiatan anak-anaknya kakakku Mas Dawi, mereka rajin banget membantu. Ini anakku Unzila sedang mengambil makanan. Selamat menikmati. Sehat selalu ya. Kek, enak. Enak ya kek. Oh, bilang. Nggih. Nggih Pak. Hebat sekali. Wis diatur Gusti Allah. Ini semua adalah anak cucu, keponakan-keponakan sedang menikmati hidangan di hari Lebaran. Ya Mas Edi, enak? Makan apa itu? Jeruk. Ngeses. Ceweknya ngeses. Jadi cari angin. Cari angin dia. Alon, di belakang masih banyak. Ini adalah yang dahulu kebun belakang rumah. Ini tinggal sedikit ya sahabatku. Ada banyak tanaman sayur mayur, ada banyak tanaman pisang. Ini sekarang berdiri masjid megah di sini. Yang dahulu ini adalah kebun, sekarang sudah dibangun untuk pesantren keluarga Barat.
Hai. Hai, hai. Ketemu di sini. Hey. Hai. Minal aidin wal faizin. Dindet sik. Maaf lahir batin. Sehat Mbak ya. Ini keponakanku yang paling cumer. Mana Hai. Umar? Umar di sana di dapur. Oh ya. Lihatlah sahabat, begitu asrinya lingkungan sekitar rumah kami dulu di barat, rumahnya suamiku dan saudara-saudaranya. Ini sekarang sudah menjadi milik Yayasan Darul Hanin. Halo Omar. Ayo belum salim sama Bude Endang loh kamu. Salim. Bentar ya. Sangunya nanti ya. Gak usah sangu, gak apa. Kenapa? Udah banyak. Oh, sudah banyak. Kalau ditambahin Bude kan malah tambah banyak. Iya kan? Nanti tak kate. Ikat nanti. Dapur barat yang dahulu sekarang menjadi sangat luas. Ini lagi ngangetin sayur mayur, lagi masak nasi, lagi potong buah. Dan ini kuah baksonya masih banyak. Ini dapur dan tempat penyimpanan hasil bumi pada masa lalu. Banjir. Ya. Plastiknya tadi dibawa ke sini loh. Saya tak ambil deh. Plastiknya tadi di mana? Oh, ini dia. Plastiknya ini toh Mbak Pung? Iya, Dek. Plastiknya yang ini bukan? Kursi panjang. Kasih dulu ya. Langsung datang dari Mekah ke Pak Pung. Bongkar muatan. Ganti tas ya. Bongkar jajan. Iya kira-kira. Ini Mbak Endang telu. Telu sapa? Di mata ula ila Mbak Endang. Terus ini Bude Marto, Mas Tidut, Mbak Uni, Mas Sento. Oh ya. Oyo. Piro pitu. Terus ini Mbak Uul, Mas Hendi, Mas Aziz, Mas Gufron, Mbak Anggit, Rolas. Apa? Rolas. Kafe Rolas. Kafe Rolas. Kalau usah aku. Lunas ya. Biasanya itu lunas. Rolas kan aku nggak usah. Jadi apa? Oh, ada mana suaranya? Hei. Ini kira apa ini? Ini apa? Apa? Tinggal bertanggung. Oh, anu. Oh, anak buah tin. Ini. Siro lupa. Ini apa dulu? Apa nih? Apa nih? Kapan datang? Kapan nggak hujan? Ini nggak apa-apa. Untuk.
Enggak tak tahu gede dan enggak anu enggak. Bawa lagi. Lewat ini kasih bude ngono lho. Minta kau lagi itu loh. Gimana? Minta apa? Ina anu katanya dikasih bude. Jangan di khusus kamu ya. Alhamdulillah. Ini ada udah. Udah kena khususan. Apa pun gimana? Dan saya kira terus terulas ya? Kenapa kowe kok rasa? Aku udah dipaling enggak. Kena diri ya. Ini nomor. Kemarin tuh habis dipakai ngadalin sendal mana sih? Mana bocil-bocil? Cumbil, siwil. Iya. Ini kak itu loh. Siapa? Kak itu pengennya banyak HP. Nggak tahu kak siapa dulu. Ini masya Allah. Sini. Kak yang itu loh. Wah keren. Juara 1 lomba baca Quran Gundul. Ya. Kitab Gundul. Keren banget. Kak itu loh Bu, yang segini loh. Nggak tahu. Tanya dulu kak siapa. Pokoknya kalau nggak jelas nggak mau. Kan nemu? Oh iya. Mbak, Mbak mana? Mbak mana? Hah? Mbak mana ya? Mana? Masih ibu di dapur. Ada itu di dapur. Ya udah di dapur cari. Seperti dong. Ya gila-gila. Baik bener. Kakak sama adik barengan. Acara silaturahim ya sebenarnya sudah mengalir silaturahim kan, tapi pengen dimantapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa 'afa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini, siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan dan kesehatan, diberikan hati yang ikhlas untuk mengekalkan silaturahim, khususnya putra putri dari Mbah Saidah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara ini kita akan mulai dengan membaca Al-Fatihah. Bil barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan orang tua kita, mbah-mbah kita, kemudian orang tua kita, Pak Bu, Pak Suni,
semua berdua sekalian, kemudian Budi Afi, Budi Gono, Budi Wawi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmatinya sehingga diterima oleh Allah SWT sebagai hamba-Nya yang saleh dan salehah. Bil barakati ilmul Quran al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa kepada Allah agar Allah mengekalkan hubungan kita, silaturahim kita, sampai kita harus meninggalkan dunia ini, dan mudah-mudahan Allah juga mengekalkan hubungan kita nanti di yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Jadi hari ini seperti biasa kita melakukan aktivitas saling mencurahkan kasih sayang, saling mohon memaafkan, dan saling mendoakan antara kita, putra dan cucu Mas Samita ini yang sudah dilakukan lebih dari 20 kali. Nanti bisa dihitung kembali, tapi lebih dari 20 kali dilakukan setiap tahun, setiap hari raya kedua. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana terus menerus sebagai upaya kita dalam menekankan hubungan silaturahim, hubungan darah kita, walaupun balungnya pisah tapi darahnya tidak berpisah. Benar ya? Walaupun balungnya ada di Surabaya, ada di Jakarta, Tangerang, ada di Bojonegoro, ada di Bandung, ada di Barat, Ponorogo, Madiun, Parang, Masya Allah, semua boleh berpisah, tapi darahnya nggak boleh berpisah. Insya Allah. Salah satunya adalah seperti ini. Seperti ini kelihatannya kita cuma jaduman, tapi sesungguhnya ada semacam transfer kasih sayang di antara kita. Terasa nggak? Nah, jadi seperti itu. Nah, hari ini kita memang ingin masing-masing marga, masing-masing apa namanya, saudara kita tampil menyampaikan sesuatu. Saya terima kasih karena yang paling paling barat Pak Obas sudah ada wakilnya. Masya Allah, luar biasa. Yang biasanya itu absen tapi sekarang udah kembali ke pangkalan. Masya Allah. Kita apresiasi, kita hargai. Makanya saya beri kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan silaturahmi kita. Kami persilakan Mas Rafiq sebagai penghulu dari keluarga kita, Pak Bubas mewakili. Nah, ya. Nanti kopinya menyusul, sedang dibikinkan. Saudara kita ini kan sudah berhubungan dengan para ini banyak
yang ahli bicara di DPRD. Jadi masih ketularan tuh. Ya, wakil rakyat kita. Ya, itu. Karena yang barat duduk sini. Ya. Foto. Langsung saja mukadimah beliaunya Pak Haji. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Haji Ahmad Badawi Rifai, kedua Bapak Ali Masyudi yang notabene-nya Pak Ali kita semua. Ini adalah suatu hal kinormatan buat saya. Orang tahu teko tapi tiba-tiba orang ngarep. Jadi ini orang pas. Karena apa? Saya temanya ya apa dino iki ya aku gak ada. Nah kalau temanya tadi pernah ada terselip sedikit yang dikedepankan Pak Haji tadi, Pak Dawi tadi kan kasih sayang, ya benar. Karena selama ini kan terus terang aja ini ngegas ya, gak apa toh. Prabowo biasanya ngegas mas. Enggak ada gitu. Saya ulangi adalah kehormatan buat saya beserta keluarga saya, terutama keturunan dari bapak saya sendiri, Muhammad Basyuni. Kalau mungkin anak menantu dan sebagainya belum begitu jelas pada saya, yang lainnya sudah jelas. Ini saya ulangi lagi, saya anak pertama dari Pak Bakti, yang kedua Afgani, yang ketiga almarhumah Ulfi Hanifah, yang keempat almarhum Lukman Zainullah. Yang kebetulan saya ini aku cinom cuman dituakne kan, mergane ana sing kuat. Mas Didut itu ya ketua paguyuban. Nah ini tadi saya di depan kan ngomong ngatur. Ini sebenarnya tema ini kan apa kan? Apa kangen-kangenan apa gimana? Halal bihalal. Kumpul di rumah. Untuk bagi waktu, akhirnya saya menyempatkan diri untuk kesini biarpun di jalan ya penuh dengan rintangan, macet dan sebagainya, hujan dan juga. Masa udan. Ngiyup barang no. Terus ya selanjutnya ini kalau bulan matanya kau apa? Rasa tegang-tegang. Mergane aku dhewe gak iso ngisi tausiah. Tausiah ini sing ngisi Mas Didut kalau yang lain. Mas Edi dan sebagainya. Jadi, nanti munculnya satu Pak Haji gitu. Kalau gitu. Ini Pak Dawi saya itu ngangen-ngangen tadi bicara sama adik saya, khususnya Ulfa itu, momen-momen seperti kan padepokan, padepokan apa aku juga ngerti. Padepokan pencak silat atau ya udah ngejowo ini. Bu, yang di sini itu di itu menurut air. Makanya Pak aku nggak tahu jelas nih. Iya nggak tahu jelas nih. Merasa dulu kan, yang saya Pak Dawi deh, kami merasa dulu terpinggirkan. Loh kita terus serang aja, terus serang aja. Kita itu merasa terpinggirkan dulu. Baru diterima ini kok tak joget pensiun ini ya. Iya, saya pensiun Oktober 23. Ya beberapa bulan di pensiun. Kalau pensiunan mulai naik 12% ya sudah. Nanti tinggal nunggu kita gajinya 14 kan gitu. Nah, terus serang aja aku ini. Mana sih? Maksud saya gini Pak Dawi, bukan kita tuh fokus ngomong pensiun. Pak Dawi yang saya mengumpulkan adik-adik semua termasuk saya, itu kan juga ngomong anggaran kan begitu. Biarpun di dalam hati kecil Pak Dawi, aku ikhlas ngumpulnya aku. Maksud saya, dulur kulangan yang tak jadi tak jak guyon ya ditutup ini. Sudah kali. Ya itu ya, biar model itu kayak kan. Karena kita sepantaran ya tetap ya itu yang penting silahkan di belakang itu merasanya yang penting kita satu kita besarkan apa istilahnya sekolah alma mater
Judul bahasane. Oke, ini jadikan momen yang bagus di frame yang bagus semuanya keluarga besar. Contohnya kayak di keluarga kami ada pertemuan keluarga Mangomasan. Mangomasan itu sampai ke 7 wilayah 1, 2, 3 dan seterusnya 7. Nah, keprabon kami ada di sama Mbah Bonsari. Nah, sama Mbah Haji. maksud saya oke ya sing ngaji ya apa rumah keprabon Mbah Nyai atau gimana. Pak Depok kan kesane kaya SH ya. Kayak pencak silat. Perjalanan saya nikah di tahun 2017 saya udah bertengger di Ponorogo, pindah Ponorogo. Nyapa to Pak ora tau nili buliku, ora tau nili pareku kan gitu. Mesti jadi rasa-rasa aku ngerti ya. Ya karena saya punya permasalahan pribadi waktu itu. Gak tahu ini dan sebagainya. Saya terprovokasi oleh pihak-pihak luar dan sebagainya. Dan saya sendiri itu ya sedikit agak apa ya? Ada. Oke, siap ya. Karena pribadi saya siapa tadi? Siap saja. Masa aku kalah karo ketua KPU, ketua dewan. Ben pokoknya gendong-gendong siap. Bahasanya diperhalus jangan kontribusi, yang kontribusi itu kan daerah. Bahasanya diperhalus. Urunan. Apa ya yang kita kan di hadapan DPD-nya. Yang kita Islam itu Bapak gitu ini PR nih kitik-kitik kok ya. Dengan kata-kata yang baik. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan nanti dalam pokoknya nanti kita. Ya, apa yang pilihannya tekor lagi bisa nih kan. Iya. Mungkin aku bisa. Pak, kalau itu 3 orang ada aku ini. Wis rasane kok marah untuk aku. Ya gitu. Terima kasih atas perhatian yang suara saya nggak enak ini. Yang saya Pak Dawi ada beberapa kata-kata mungkin yang nggak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang giliran ini putra hitam Keliru tuh. Kleru toh? salah satu warga dari UKP, silakan. Ya saya nanya, mati. Ya. Rasyid. Oh. Benjemuahnya biasanya nganggon gua. Diurung. Ya. Oh. Jongo tak kono kok. Benjemuah itu ke habrunge Jumatan mesti bertengger di situ. Iki prasatu sindir tadi berarti. Jenom Mas. Jenom. Enam ngepet ngesor. Nah, berketok kabeh, mergane kabeh iki ana sindir dhuwur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ahmad Badawi, Bapak Ali Masyuki, dengan Mbak Bom yang dari Senglah dan Bu Emma, serta mas-mas, adik-adik, ponak-ponakan, dan putra-putri Pak Dawi sekalian. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersatu rohim dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ini dengan tidak ada suatu apapun. Yang kedua kalinya saya mengucapkan terima kasih pada keluarga yang mana menseru Pak Dawi yang kemana kemarin sudah diseru Pak Dawi, begitu kami hanya menggarisbawahi karena kami akan melompat menseru secara etika sopan santun tidak pas. Maka dari itu pengalaman saya, itu sangat Harapan dan doa. Harapan, cita-cita dan doa. Betul, diwakili Mbak Ida. Diwakili Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Boh Badawi
saya hormati, kemudian Pak Ali yang saya cintai, Dan saya banggakan anak-anakku dan keponakan-keponakan, cucu-cucu dan buyut semua. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Jika keluarganya Pak Ali ada salah, ada hilaf, mohon dimaafkan ya anak-anak semua. Iya dong. Harus sabar kepada anak-anak, enggak gini. Nah, dari keluarga Pak Ali kemarin sudah callingan sama Mas Didut. Kalau biasanya kita seperti dulu itu, tetapi tahun ini belum kita bicarakan, cuma ayo loh Cah, bawa apa sih bisa kita bawa, ya kan? Sebenarnya bisa juga kita bawa makanan dari rumah masing-masing, misalnya keluarganya Didut bawa 1 gunung, keluarganya Pak Ali bawa soto ayam, seperti itu bisa juga kan? Jadi semuanya bisa berpartisipasi. Anak-anak yang lain bisa bawa apa yang bisa kita bisa dihidangkan untuk kita bersama. Nah, untuk tadi yang dikatakan Mas Rofik, saya tidak ikut campur ya. Saya di sini silaturahmi dengan saudara-saudara dan ingin bersenang-senang berjumpa sama saudara. Adakah yang tidak senang berjumpa sama saudara? Semuanya pasti sangat senang. Jadi kita di sini kita yang happy saja, ya. Iya. Karena jumpa saudara setahun sekali belum tentu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan untuk keluarga kita ini sangat luar biasa. Maton setiap hari raya kedua kita menyempatkan waktu untuk berkumpul di rumah Mbah Saidah, yaitu mertua saya yang saya belum pernah berjumpa atau lihat fotonya sama sekali. Mungkin Pak Badawi kalau punya fotonya bisa dikirimkan ke saya ya Pak Bro. Ya. Kalau Mbah Boyo dulu Pak Ali punya foto yang saya simpan dalam almari. Anak-anakku mungkin ada yang belum mengenal keluarganya Pak Ali. Hari ini Mas Gito dan keluarganya, kalau nggak keliru ini berlebaran di Bengkulu, kemudian Wawa berlebaran di Jogja. Untuk mereka mohon maaf lahir batin ya anak-anakku semua. Juga Mas Dawi dan keluarga, mohon dimaafkan jika ada hilang jalan. Terima kasih. Anak-anakku, demikianlah sedikit dari keluarganya Pak Ali. Dan sekali lagi saya mohon kalian mendoakan Pak Ali supaya bisa pulih kembali. Doakan panjang umur ya. Doakan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun, boleh Endang sudah menyampaikan hal yang penting, yakni silaturahim, dan memohonkan maaf atas ketidakhadiran putra putrinya yang saat itu juga mengedepankan silaturahim keluarga. Kita juga bisa memahami dan memahaminya. Mudah-mudahan dengan adanya perwakilan sudah memberikan iklim
silaturahim yang utuh juga tidak berkurang. Nah, tiba saatnya ini gilirannya saya ini. Memang sengaja dilangkai tadi supaya nanti saya bisa menceritakan secara utuh apa yang dilakukan saat ini dan kedepannya. Dulu masih ada Pak Bupas, ada Pak Boyako, ada Pak Legono, kemudian Pak Parni, Pak Bomarto, dan keluarga semua. Itu setiap hari raya selalu hadir di sini. Tidak ada yang nyuruh, pokoknya hadir aja. Nah, kemudian ada yang hari pertama, ada hari kedua, hari ketiga. Akhirnya atas kesepakatan para pendahulu kita, yang alhamdulillah dipelopori oleh Pak Legono, itu minta supaya ditetapkan ada silaturahim keluarga Mbah Sangita ini dilakukan pada hari kedua dengan pertimbangan satu adalah ketika hari pertama itu semua tetap ingin sungkem kepada orang tuanya masing-masing dan para tetangganya. Kemudian yang kedua, hampir semua di antara kita yang menjadi anak itu ketika pulang, apakah di dalam kota, di luar kota, di luar negeri misalnya kalau ada, itu ingin hari pertama itu sungkem kepada ibu dan bapaknya. Sangat penting. Jadi itu yang yang salah satunya ketika Nabi SAW akan melaksanakan sholat id itu, malaikat itu berdoa. Ya Rasulullah akan berdoa. Doanya satu adalah mudah-mudahan Allah akan melaknat para anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya pada hari Syawal. Oleh Rasulullah diamin. Jadi kenapa kita sebagai anak itu selalu mengupayakan itu kalau bisa hari pertama ke orang tua. Nah, atas dasar itu maka dipilihlah dan disepakati hari kedua semua ngumpul di barat sebagai bagian dari silaturahim, kemudian membangun persaudaraan dari putra putri Mbah Sangita ini. Nah, kan kadang-kadang itu harus diramaikan dengan sesuatu. Maka dipanggillah waktu itu Budi Wawi, kata Mas Dono gini, wi supaya wong-wong ini pada teko rame-rame lagi ini ya apa? Terus dami ya murah kue wis sing di rumah sing manggon kene wis dibelehne wedhus kata Pak Bobas. Wis nduk dibelehne wedhus dingin nyate sing seger ya Pak Bobas kan. Maka pada tahun itu ditetapkan hari kedua, kemudian belah wedhus satu dibakar rame-rame. Zaman soalnya kan aku sih nom arek-arek sih cilik-cilik iki. Belayu ini nanti akhirnya aku Pak Ali terus bakar sate terus itu ternyata dilembagakan setiap tahun. Nah, tahun setiap tanggal 2. Nah, kemudian yang masing-masing menyesuaikan, misalnya Budi Afri itu hari pertama beliau sama putra putrinya di Magetan silaturahim. Kemudian Budi Manto mungkin semua tetangganya. Budi Gono karena rumahnya di sini ya, kesini sama Budi Wawi. Kemudian saya, terus Ali juga ada di sini. Jadi itu ceritanya. Jadi itu memang
sudah ditetapkan oleh pendahulu kita hari kedua dan kemudian diteruskan sampai sekarang ini. Jadi tidak ada yang berbeda, tidak ada yang ini. Kita hanya meneruskan saja. Apa yang dia ini belum aja, belum terusnya. Jadi, ya. Kemudian punya ide dikukuhkan lagi agar supaya ukhuwah ini, ukhuwah anak putu Mbah Sangida ini tetap utuh, maka setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali kita silaturahim dengan wasilah arisan. Ya, arisan adalah sebuah wasilah, intinya adalah mempertemukan kita anak cucu ini bisa saling mengenal, bisa saling mencurahkan kasih sayangnya dan mengikatkan hati bahwa kita ini adalah satu bani, satu keturunan dari Mbah Sangida, kemudian dari ujungnya adalah Mbah Marsadi sebenarnya. Jadi kalau kita bicara struktur dari silsilah kita ini, ujungnya adalah Mbah Marsadi, kemudian jadilah sampai ke kita ini. Jadi sebenarnya pendahulu kita adalah Mbah Marsadi, yang juga muridnya Mbah Kasan Besari, yang juga mantunya Mbah Kasan Besari, Tegalsari, kemudian turun sampai kita ini. Jadi sebenarnya aslinya ini Ponorogo awal Tegalsari, ya. Jadi kita punya punjer yang utama di sana di Mbah Kasan Besari di Tegalsari, kemudian putrinya dipersunting oleh muridnya, santrinya, yaitu Mbah Marsadi. Yang satu diserahkan ke Mbah Marsadi, satunya dinikahkan dengan Mbah Basariah yang ada di Sewulan. Jadi gitu ya. Jadi kita sama Sewulan itu sebenarnya Sewulan yang Mbah Basariah ada hubungannya. Kalau dengan Mbah Haji Diruyati itu lain lagi. Jadi dua kubu yang bergabung sehingga jadilah sampai kita ini. Nah, gitu ya. Ya. Kemudian berkembang kita tidak berubah setiap tanggal 2 di sini. Kemudian sejak dulu juga Sohibul Bait itu tetap menyediakan karena prinsip dasar dari silaturahim, terus ada tamu itu di dalam surat An-Nahl itu Allah berfirman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan menjaga bicaranya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan baik dengan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya. Jadi gitu. Jadi prinsip dasarnya sebagai seorang sohibul bait atau tuan rumah, itu dalam konteks Al-Quran dan hadis itu ingin mengambil yang utama. Mengambil utama adalah memuliakan tamunya. Caranya bagaimana? Ya salah satunya ya disiapkan tempatnya, disiapkan kebutuhan, misalnya pengen kopi disuguh kopi, pengen teh disuguh teh. Terus kemudian ada, itu bagian dari memuliakan tamu konteksnya. Nah, itu prinsip itu adalah prinsip kita. Mulai dari Budewawi sampai sekarang prinsip itu kita pegang. Oleh karena itu sangat baik sekali pemikiran dari keponakan tadi, bahwasanya tidak ingin membebani, padahal yang nggak ada dibebani. Jadi Allah itu maha pemurah. Jadi sebelum ini keponakan datang itu, Allah sudah mengirimnya untuk menyediakan apa yang kita makan, kita
mati pada hari ini. Jadi sebenarnya tidak ada yang hampir tidak ada yang keluar dari kantong saya. Semua Allah yang memberi dengan caranya. Allah memberi dengan caranya. Karena prinsipnya kita harus memberikan tamu. Akan tetapi ya gitu aja. Jadi kalau pengen misalnya, wah saya pengen di akhir jamuan itu saya pengen minum es buah, maka Mas itu pernah berapa kali bawa es buah. Boleh kayak gitu, boleh. Kalau nanti untuk camilan saya pengen ini bawa itu untuk dimakan bersama-sama, boleh saja. Tapi jangan mengikat itu. Kalau bisa jangan mengikat, karena diawali dari awalnya itu tidak ada yang mengikat. Jadi tidak ada kamu tak bagai iki, kowe tak bagai soto, kowe tak bagai kerupuk, kowe tak bagai. Ini menjadi kewajiban. Padahal yang wajib silaturahim saja, tapi yang lain itu adalah sunnah saja. Jadi kalau kita membawa seperti bawa kue itu membawa gula, bawa telur, nah itu kan Allah yang mengirimkan. Seurung teko gawe ini mesti kayak ya minyak goreng, ya tinggi goreng itu dengan minyak bau. Banyak sekali ya tidak mau Mas Hendri ngasih beras, ya kita makan juga itu dari Mbak Nur, dari Bu Buma, dari Mas Hendri. Cuma mohon maaf karena Mas Hendri kemarin itu ngasih panggang telur nggak gue, ya. Tapi karena anak saya sudah pada datang tak pangan di sini, jadi gak tak pakai. Sing dipakai sing kelihatan. Jadi gitu cara Allah itu memberikan kepada kami itu agar supaya kan memuliakan tamu tadi masalahnya. Jadi saya tidak keberatan, tapi jangan menjadi kewajiban dan beban. Ya. Jadi caranya itu aja. Saya pengen misalnya nih, Mas Ropek ini Ponorogo, lah kan Ponorogo ini abot, mungkin tukar yang barat di area-area nek piro, selikur, wah tak tukar nih Tahiti selikur, dibagi nanti. Nggak apa-apa, nggak masalah, gitu caranya. Tapi jangan mengikat kalau bisa, karena kita sudah diikat oleh kekeluargaan. Kita di sini sebenarnya bagian daripada yang kita lakukan 3 bulan sekali. Cuma momentumnya adalah hari raya, gitu ya? Ya gitu ya. Jadi ikatan itu seperti itu, sehingga kita dengan demikian kita juga pengen didoakan oleh para malaikat di dalam Al-Quran surat di dalam surat surat Ghafir ayat 8. Allah Subhanahu wa taala itu dalam firman-Nya, para malaikat mendoakan kita, ya Allah, masukkanlah mereka di dalam surga Aden bagi mereka yang soleh dan dari bapak-bapak mereka, dari ibu-ibu mereka dan keturunan mereka. Nah, jadi dengan malaikat apa itu orang-orang yang selalu melanggengkan hubungan keluarga, jelas saja. Jadi orang-orang yang selalu melanggengkan hubungan keluarga oleh malaikat didoakan supaya bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, istri-istri mereka. Jadi dulur-dulur awake dhewe iki engko mlebu swarga itu kaya grudukan, ngantri siji-siji, masyaallah ya. Luar biasa. Tapi syaratnya dia
yang gemar melanggengkan, mengekalkan silaturahmi. Mudah-mudahan upaya kita seperti sekarang ini dapat mengantarkan kita nanti di yaumil qiyamah itu menjadi surga, mendapatkan surga bersama-sama orang tua kita, bangga kita, dan anak cucu kita. Jadi seperti itu. Ini frame-nya seperti itu. Orang-orang tua kita dulu yang apa namanya, yang menemukan ide agar hari kedua itu berada di sini. Nah, terus kemudian ini kan berubah. Kemudian, nah kita sebagai ahli waris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan faraid. Jadi membagi-bagi peninggalannya orang tua. Maka kita sudah lakukan dan kemudian kita sudah tetapkan. Kemudian step berikutnya itu kita wakafkan. Jadi supaya cita-cita Mbah Lancur, cita-cita Mbah Imam Puro, cita-cita Mbah Mangun Puro untuk anak cucu yang dimuliakan itu dengan cara meneruskan apa yang jadi doanya. Kenapa di dalam pembelajaran saya itu saya kasih note bahwa tempat ini, masjid ini adalah dulu tempat rumahnya Mbah Kiai Lancur. Mbah Kiai Lancur itu setiap saat menerima setoran hafalan Quran dari para muridnya. Di sini tempatnya. Jadi dan di situ yang di pendopo itu adalah rumah Mbah Kiai Lancur. Nah, spirit itulah yang sesungguhnya yang mendorong kita semuanya. Dan saya sudah sampaikan kepada Mbak Yu Wabi, Yu Habib, kemudian kepada saya sampaikan juga sekarang bahwa ini kita manfaatkan untuk sebuah pesantren yang bisa memberikan manfaat, memberikan ganjaran bagi orang-orang tua kita karena diwakafkan kepada kepentingan. Sehingga pada hari ini atau pada kemarin-kemarin sebenarnya semua ini adalah lingkungan pondok, Mas Robi. Jadi ini adalah masjid pondok yang dibangun oleh Pak Karyono, kayu-kayunya sama Pak Nurholis. Pak Nurholis itu orang Ponorogo, Pak Karyono orang Jogja, Gunung Kidul. Kemudian yang tembok-tembok dan lantainya ini semuanya dan kamar mandi itu bukan saya bangun, tapi Pak Syahir Karim berusaha sajadah. Kemudian rumah ini juga wakaf dari Pak Karyono, rumah itu dari Pak Karyono, rumah itu dari Umi, rumah itu dari temannya Pak Karyono, dan rumah yang sedang dibangun itu adalah wakaf dari Pak Syahir Karim. Dan nanti Umi akan menjelaskan bagaimana mengembangkan pondok pesantren itu agar supaya di sini adalah sebagaimana yang didoakan oleh orang tua kita. Mbah Kiai Lancur punya pesantren di sini, Mbah Doyo punya pesantren di sini, Mbah Ngali punya pesantren di pondok di sini. Tapi ruhnya sama, ingin memberikan ilmu kepada masyarakat, ingin membantu masyarakat agar supaya menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang taat kepada Allah. Ini sebenarnya cita-citanya seperti itu. Lalu kemudian semua kita optimalkan untuk kepentingan pondok pesantren. Dan saya sudah matur Mas Muh sebelum Ramadan bahwasanya untuk pengembangan santri putri nanti itu insya Allah di Masjid Berkali kan insya Allah sudah dipasrahkan kepada saya, tapi saya belum menerima karena Mas Muh masih ada, nggak mungkin masuk Mas Muh terus tak langsung tak kelola, nggak mungkin. Ya udah Mas, nanti gampang. Yang penting saya ingin membangun asrama sama kelas di sekitar masjid ini untuk kepentingan pondok putri nanti. Nah, inilah sebenarnya yang yang mendorong
kamu harus memenuhi apa yang menjadi cita-cita orang tua kita, baik Mbah Kiai Lancur, Mbah Imam Puro, Mbah Mangun Puro, yang selalu mengedepankan masjid pondok untuk keperluan masyarakat. Dan alhamdulillah itulah yang kita lakukan. Dan sekali lagi secara faraid sudah kita selesaikan. Kemudian atas ridho Mbak Yu, kemudian Mas yang diwakili oleh putranya, itu semua sudah selesai. Dan kita sekarang ini walaupun ponaan-ponaan ini secara langsung tidak tercantum dalam dalam lini pertama, akan tetapi dengan pemahaman dan keriduan ini mudah-mudahan wakaf-wakaf kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kita harapan kita ponaan-ponaan ini ya kalau punya rezeki boleh wakafkan di sini. Karena rahasia wakaf tahu nggak? Rahasia wakaf itu begitu kita Bismillahirrahmanirrahim saya ikrar wakaf, maka konternya jariah itu mulai saat itu dan sampai kita meninggal pun masih jalan konternya. Itu istimewa wakafnya. Jadi kalau punya rezeki daripada infak lebih baik wakaf saja. Dimanapun berada, mungkin di lingkungan kita, di desa, di kota kita boleh. Atau di sini juga boleh. Ini sudah kita dirikan. Dan pesantrennya itu namanya pesantren Darul Halim. Kemudian kurikulumnya adalah KMI Gontor. Jadi kurikulumnya KMI Gontor. Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah Darussalam Gontor. Kemudian ditambah dengan Ihya'ul Quran, yaitu ya belajar Quran, menghafal Quran dan tafsir Al-Quran. Kemudian itu yang kita tanamkan di sini nanti. Dan insya Allah dengan adanya Ustadz Andika yang sudah lulus dari UNIDA, kemudian nanti Azam yang sudah lulus dari Pakistan nanti mungkin 3 tahun lagi karena ini baru tingkat 1. Kemudian Salsa yang mudah-mudahan orangnya ini tahun depan sudah lulus dari UNIDA dan sudah menyelesaikan kewajibannya di Gontor Putri 2, bisa melakukan aktivitas di sini. Dan mungkin dari ponak-ponak juga boleh, yang ahli IT boleh sini ikat ya. Aku mau kontribusi, aku mau bikinkan aplikasi keuangan agar supaya para santri nggak usah kepegang uang, tapi dia cukup pakai finger ketika transaksi, ya, ya, boleh gitu ya, boleh. Terus Mas Edi, aku mampir Pak Dawi, berarti mampir nih kok. Ini Mas, ini kuliah umum, bikin program teknologi apa? Boleh. Mesin, misalnya otomotif, wah ada tapi supaya ilmu saya ini terus nyambung, ada pilihan ini ekstrakurikuler otomotif boleh. Paling berapa kali pertemuan sudah anak-anak sudah paham tentang bagaimana merawat mesin, bagaimana memperbaiki motor dan sebagainya. Oke, saya kira itu. Umi mana Umi? Umi silakan. Ini nyambung saja. Jadi saya sudah jelaskan tentang program pesantren dan kemudian program pengembangannya. 5 menit. Habis itu kita sholat berjamaah dan kemudian ya, gak apa-apa nih. Kata Abu Hurairah, kalau ada kegiatan majelis itu boleh mundur.
Ini Pak Mbak Uli musafir ya boleh saya dulu. Tapi musafir ya orang musafir aku sekarang. Musafir berapa hari? Katanya berapa hari untuk musafir? Abu Hurairah ketika diutus oleh Nabi di mana itu? Di Afrika, sepanjang itu bertahun-tahun dia musafir. Sepanjang kita tidak bermukim, dia musafir. Jadi musafir dan tidak itu. Kalau Muhammadiyah itu Ponorogo sini juga boleh dijamak dan dipasar. Makan siang, setelah itu baru kita ziarah di makam dan ziarah ke Mbak Demo. Hati-hati ya. Setelah itu baru kita ke rumah Bunga. Ada. Masih bertahan menjadi fotografer, baru kelihatan. Kamu berapa tahun? Kamu sekarang nggak foto kamera, nabung nih 5 juta. Bisa lagi lihat udah cahayanya udah dinyalain coba dikurang ke tengah Ini kurang tengah situ ini. Ini kurang tengah situ ini. Aduh sama sih. Saya teblok itu apa ini? Anu, apa itu? Ke anu. Kemana ini yang cewek? Rusna, diri ya Rusna. Oke. Cakep. Udah, oke. Ayo, siapa yang belum? Jengkeng, beda jengkeng. Jengkeng sini. Tutupnya ini, pakai tutupnya. Kelihatan
Mana kawannya? Mas Rofek renek bolone ning ndi? Mas Rofek di mana? Enggak, kamu enggak dikasih. Kasih kamu. Ya, aja mangap. Nyapa? Diceblok nih, yang Yaya. Kakek jane penak ning kene oleh. Oh iya ning kono ya. Lah tapi gedang-gedangan mobil ning ngono. Sedeng toh? Lihat Mas. Pak kae lho. Lihatan Pak Poh dulu ngono lho.
Ya Allah, Pak tuh. Dulur lanang. Dulur kali. Dari rumahnya Pak Dawi.